Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita sehat selalu. Dengan pertemuan ini, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan materi pendudukan Jepang di Indonesia. Tujuan yang diharapkan setelah mempelajari materi ini, yang pertama, dapat mengidentifikasi latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Yang kedua, dapat menjelaskan kebijakan dan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Itulah tujuan yang diharapkan setelah mempelajari pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945, merupakan periode penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kehadiran Jepang membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Latar belakang kedatangan Jepang, ekspansi militer Jepang. Jepang, sebagai negara dengan ambisi ekspansi militer, ingin menguasai wilayah Asia Tenggara untuk mengendalikan sumber daya dan perdagangan di wilayah tersebut. Indonesia, dengan kekayaan alamnya, menjadi target utama dalam ambisi tersebut. Kelemahan Belanda. Penjajahan Belanda di Indonesia sudah melemah, terutama setelah Perang Dunia II pecah. Hal ini membuka peluang bagi Jepang untuk menyerang dan menguasai Hindia Belanda. Perjanjian Tripartit. Perjanjian Tripartit antara Jepang, Jerman, dan Italia pada tahun 1940 mengukuhkan komitmen Jepang untuk membantu Jerman dan Italia dalam perang melawan sekutu. Dalam perjanjian ini, Jepang mendapatkan izin untuk menyerang wilayah jajahan Belanda di Asia Tenggara. Kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia. Eksploitasi sumber daya. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, terutama minyak bumi, karet, dan timah, untuk memenuhi kebutuhan perang mereka. Romusha. Pemerintah Jepang menerapkan kebijakan Romusha, yaitu kerja paksa bagi rakyat Indonesia untuk membangun infrastruktur perang, seperti jalan, jembatan, dan bandara. Propaganda dan indoktrinasi. Jepang menyebarkan propaganda dan indoktrinasi untuk membangun citra positif dan mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Pembentukan Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Pemerintah Jepang membentuk PETA sebagai alat untuk membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Dampak pendudukan Jepang terhadap masyarakat. Ekonomi. Ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan akibat eksploitasi sumber daya alam dan inflasi yang tinggi. Sosial. Masyarakat Indonesia mengalami kesulitan hidup akibat kekurangan pangan, pakaian, dan obat-obatan. Budaya. Budaya Jepang seperti bahasa, musik, dan pakaian dipromosikan dan diadopsi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia melawan pendudukan Jepang. Perlawanan awal. Perlawanan rakyat terhadap Jepang dimulai sejak awal pendudukan, seperti perlawanan di Bali, Sumatera, dan Jawa. Pembentukan organisasi perlawanan. Rakyat Indonesia membentuk organisasi perlawanan, seperti Gerakan 3A, PETA, dan Laskar Rakyat, untuk melawan Jepang. Perlawanan berskala besar. Perlawanan rakyat terhadap Jepang semakin meluas dan mencapai puncaknya pada peristiwa Rengas Dengklok dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda dalam mengusir pendudukan Jepang. Penggalangan massa. Pemuda Indonesia berperan penting dalam menggalang massa dan menyebarkan semangat perlawanan. Pembentukan organisasi perlawanan. Mereka juga ikut membentuk organisasi perlawanan dan berjuang secara langsung melawan Jepang. Menjadi agen perubahan. Perjuangan pemuda menunjukkan semangat patriotisme dan keinginan kuat untuk merdeka. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Persiapan proklamasi. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, para pemimpin Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Rengas Dengklok. Para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak segera dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56.
Kesimpulan, masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah periode yang penuh tantangan bagi rakyat Indonesia. Perjuangan panjang dan penuh pengorbanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia menunjukkan tekad dan semangat untuk merebut kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia merupakan buah dari perjuangan panjang dan penuh pengorbanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia.